Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi environment variable di Kubernetes. Saat kita membuat aplikasi, sering sekali kita butuh data konfigurasi. Nah, agar konfigurasinya dynamic atau dinamis, itu disarankan konfigurasinya disimpan di environment variable. Jangan di hardcode di dalam aplikasinya ya, apalagi misalnya dibikin di dalam file, lalu filenya disimpan di dalam kontainernya. Kenapa? Karena mungkin kan tiap environment bisa berubah-ubah ya. Contohnya kalau teman-teman deploy-nya di QA environment, mungkin nanti settingnya harus ngikutin QA environment. Tapi kalau teman-teman deploy-nya di production, harus ngikutin settingan production. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menggunakan environment variable ya. Jadi kita set ke environment variable. Karena nanti kalau environment variable bisa diubah-ubah kalau emang kita butuh mengubahnya. Nah, untungnya Kubernetes itu juga mendukung environment variable untuk pod. Hal ini sangat berguna untuk konfigurasi aplikasi seperti konfigurasi database dan yang lain-lain. Jadi kan kalau konfigurasi database, nggak mungkin kan username passwordnya kita hardcode di dalam si aplikasinya gitu ya. Ya mau nggak mau harus bisa disuplai dari luar. Contohnya adalah dari environment variable. Langsung aja kita cek. Jadi sebenarnya yang sebelumnya sudah kita bahas, entah itu pod, replikasi, dan sebagainya, itu ada atribut yang namanya environment variable ya. Jadi kita bisa set di sana. Ini saya udah bikin dua contoh. Yang pertama template-nya. Ada filenya adalah pod with environment variable, lalu di sini ada contohnya environment variable. Nah, tapi perlu diperhatikan, teman-teman pastikan dulu aplikasi yang teman-teman bikin harus bisa baca dari environment variable. Nanti kita akan bahas ya. Oke, kita akan buka template-nya, template environment pod with environment variable di sini. Jadi sederhananya saat teman-teman bikin kontainer, ya, bikin pod, lalu di dalamnya ada kontainer, entah atau replica set, ada template podnya, ada kontainernya. Di sini teman-teman bisa tambahkan environment. Lalu di sini tambahkan satu atau lebih dari environment variable. Tinggal masukkan name-nya, ini nama environment variable-nya apa. Lalu di sini value-nya, di sini value dari environment variable-nya. Bebas, nggak harus satu, bisa 2, 3, dan sebagainya. Kalau teman-teman ini hapus, berarti nggak ada environment variable. Contohnya teman-teman bisa buka environment variable. Nah, di sini kita akan bikin sebuah pod dari Node.js Writer namanya. Dia akan diambil dari image Node.js Writer. Seperti biasa ini punya volume, cuma bedanya misalnya volumenya sekarang kita mounting ke directory app folder from environment. Cuma problemnya Node.js Writer itu kan defaultnya dia nge-write ke /app/html. Sekarang kita ubah. Nah, gimana ngubahnya? Nah, kebetulan di aplikasinya, kalau teman perhatikan Node.js Writer app, di aplikasinya itu saya baca environment variable ya. Kalau di Node.js itu bacanya seperti ini. Saya ambil proses environment lalu baca HTML location. Dicek apakah location ini atau ada atau enggak. Kalau tidak ada, saya akan hardcode ke app HTML foldernya. Tapi kalau ada, saya akan pakai yang dari environment variable. Artinya, saya bisa ngeset lokasi tempat menyimpan HTML-nya di environment variable dengan nama HTML location. Jadi di sini saya cukup tambahkan HTML location, value-nya adalah lokasi menuju foldernya. Dimana di sini saya samakan dengan mounting path-nya si volume ini. Nah, sekarang kita coba jalankan, kita lihat apakah benar environment variable ini masuk ke dalam pod-nya, ke dalam kontainer ini. kubectl get all kosong, kubectl create min app example environment variable. Selesai, kita cek kubectl get all. Masih kontainer creating, kita tunggu beberapa saat sampai selesai. Sudah running ya. Kita akan coba masuk, jadi kita akan coba masuk ke Node.js Writer. kubectl exec min it bin sh. Selesai, kita cek, kita ketikkan env untuk ngecek semua data environment variable-nya. Nah, di sini pastikan ada HTML location. Nah, di sini ada HTML location. Artinya environment variable yang kita set di dalam sini ya, YAML filenya itu akan
masukkan ke dalam environment variable si kontainernya. Di sini teman-teman bisa baca HTML location, di sini udah ada. Ya. Nah, artinya sekarang kita pindah nge-write filenya ke sini. Untuk memastikan bahwa benar ke sini, saya akan masuk, saya clear dulu, cd ke sini, kita coba ls. Nah, ada index.html. Saya cut index.html, nah ini keluar filenya. Artinya sekarang kita sudah berhasil mengirim data environment variable menggunakan Kubernetes. Jadi teman-teman kalau misalnya ada config yang bisa di-set menggunakan environment variable, cukup tambahkan environment di sini di kontainernya, lalu masukkan silakan key value dari si environment variable-nya. Oke, sekarang saya hapus kubectl, delete all. Next, kita akan bahas tentang config map di Kubernetes.